Kita lanjut. Alamatun nasbi, ciri-ciri nasab. Baru halaman 11 nih, target kita halaman 16. Kalau enggak nutut, ya wis nasabnya ini ditututi. Ya. Nasabnya ini ada berapa? Cuman 2 halaman teman-teman. 2 halaman. Waktunya sisa 20 menit, insya Allah bisa. Ngejar dikit. Tapi nasab ini paling panjang ini nasab ya. Paling banyak itu nasab dibanding yang lain-lain. 4 bersaudara ini, rofa, nasab, jar, jazm. Paling banyak anaknya si nasab. Ini kan kayak punya anak ya. Kalau antum lihat ini kayak beranak-anak semua ini. Rofa punya anak 4. Nasab punya anak 5. Walin nasbi khamsu alamatin. Nasab punya 5 ciri-ciri. Anaknya 5. Enggak pakai KB dia. Ya, 5 anaknya. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfu. Hadfu artinya dihapus. Hapus huruf nun. Oke. Ciri-ciri yang asli apa tadi kita ingat? Yaitu ciri-ciri fathah. Kembali kepada gambar ini. Kelihatan enggak gambarnya? Nah, itu adalah keluarga i'rab. Keluarga i'rab punya anak 4. Rofa, nasab, jar, jazm. Cucunya itu banyak itu ya. Dhammah punya, mewakili di situ dhammah punya 3 cucu. Kok dhammah? Rofa punya 4 anak. Nasab punya 5 anak. Khafat punya 3 anak. Sukun punya 3 anak. Punya 1 ya. Hadfu harfi illa, atau bisa dibilang 2. 1 atau 2. Begitu. Jazm, maaf, jazm punya 2 ya. Punya 2 atau 3. Maaf salah sebut. Kita tandain aja dengan angka di sini, biar nggak lupa. Rofa punya 4 ciri-ciri. Nasab punya 5 ciri-ciri. Khafat punya 3 ciri-ciri. Sukun punya, jazm punya 2 ciri-ciri. Ingat angkanya ya. Rofa 4, nasab 5, khafat 3, sukun 2. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, Ustaz saya kok masih belum bisa membedakan nasab, kapan jar, ya belum waktunya, ntar menyusul ya. Sekarang antum cuma belajar ciri-cirinya doang. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi 3 mawadhi'. Adapun fathah menjadi ciri-ciri untuk nasab pada 3 tempat. Apa 3 tempat ini? Sama dengan yang tadi, kecuali jamak muannas salim. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Antum lihat di sini? Sama dengan ciri-ciri asli yang dhammah tadi untuk 4 kan? Dibuang 1, jamak perempuan enggak ada. Ra'aitul muslima, nasabnya pakai fathah, al-muslima. Jamak taksir, nasabnya juga pakai fathah, at-tullaba. Fi'il mudhari' kalau dia kemasukan nasib, apa itu nasib? Antum tandai. Nasib adalah penyebab atau faktor nasab. Penyebab nasab. Harus pakai jari sulit ya. Walam yattasil bi akhirih syai' bukan dari af'al khamsah. Itu maksud dari walam yattasil bi akhirih syai'un. Tidak terhubung kepadanya sesuatu apapun di akhirannya. Di sini at-taqiyyu atau bacanya at-taqiyyu lan yasubba abahu. Lan yasubba akhirannya fathah. Oke. Baik. Ini adalah untuk fathah. Kalau nasab ciri-ciri aslinya fathah berlaku pada 3 tempat ini. Ada ciri-ciri yang lain, ciri-ciri cabang. Ada berapa ciri-ciri cabang? Ada 4 tadi ya. Alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Saya beri tanda di situ dengan warna berbeda. Kelihatan di layar? Nah, kayak gitu. Ini adalah ciri-ciri cabang. Ciri-ciri asli hanya fathah ini. Ciri-ciri fathah ini berlaku pada ciri-ciri dhammah pada rofa. Dibuang 1, yang mana? Jamak perempuan ini dibuang. Sisanya sama. Sisanya sama. Oke, kita lanjut. Memang materinya agak sulit sedikit. Ini waktu dulu saya jelaskan
nggak terlalu saya rinci, karena nanti akan dirinci di materi selanjutnya. Ada rinciannya ya, sekarang masih melihat secara luar. Nggak usah khawatir nggak paham sekarang. Adapun alif, wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Alif menjadi ciri-ciri untuk asma' khamsah. Apa saja asma' khamsah tadi? 5 serangkai isim, abuka, akhuka, hamuki, fuka, mulut, zu, malin, zul qarnain, terserah antum zu siapa. Alif menjadi ciri-ciri di situ ketika nasab. Maka tidak lagi dibaca abuka, tapi dibaca abaka. Nahwu contohnya. Nahwu itu artinya contoh. Nahwu artinya contoh. Makanya disebut dengan ilmu nahwu karena sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat ya. Oh, ini kok turun sendiri nih. Dalam riwayat, turun sendiri nih. Kepencet. Nah, wis. Dalam riwayat, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, bapaknya ilmu nahwu, unhu hadza an-nahwa. Tirulah contoh ini. Jadi nahwu itu sejatinya ada contohnya dan memang sudah digagas sejak zaman para sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib di kota Kufah. Kota Kufah ya? Ali bin Abi Thalib di kota Kufah, tapi Abul Aswad Ad-Du'ali ini seingat saya tinggal di kota Basrah di Irak. Abul Aswad Ad-Du'ali ini yang kemudian murid-muridnya yang menyusun ilmu nahwu, yang terus bersambung kepada Imam Sibawayh. Imam Sibawayh menjadi bapaknya ilmu nahwu setelah Abul Aswad Ad-Du'ali, yang sekarang kita ini mengikuti jejaknya Imam Sibawayh. Kitab-kitab yang sekarang kita pelajari ilmu bahasa Arab itu merujuk semuanya ke Sibawayh. Sibawayh belajar dari siapa? Murid-muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali belajar ke siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu nahwu ini tersambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Jadi tidak ada kata-kata ilmu nyambung sejarah, tidak apa-apa. Pelajaran sejarah. Nah, ini barusan nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Seperti contohnya, aku melihat abaka. Kalau objek dalam bahasa Arab itu nasab. Objek dalam bahasa Arab ciri-cirinya, kondisinya nasab. Abaka, ayahmu sebagai objek yang terkenai pekerjaan. Akhaka, berarti kalau tadi kita belajar apa lagi? Hamuki, jadi gimana? Hamaki. Kalau fuka, jadi faka, ya. Kalau Dzul Qarnain jadi Dzal Qarnain. Dzul Kifli jadi Dzal Kifli. Dzun Nurain jadi Dzan Nurain. Siapa Dzun Nurain? Utsman bin Affan, memiliki 2 cahaya. Kita lihat di sini wama asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu tadi. Jadi alif adalah ciri nasab untuk asma khamsah. Nanti dibalik teman-teman, asma khamsah kalau rofa apa, kalau nasab apa nanti ada dari sudut pandang lain. Sekarang dari sudut pandang i'rab dulu. Kasroh, sekarang kita lanjut ke kasroh ya. Wa ammal kasratu, adapun kasroh menjadi ciri-ciri untuk siapa? Fatakunu alamatan lin nasbi, alamat nasab, ciri nasab fi jam'il muannatsis salim, pada jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Muannas artinya perempuan. Jamak salim, apa artinya salim? Selamat aslinya ya. Selamat. Kenapa kok selamat? Karena bentuk tunggalnya ketika berubah jadi jamak tidak berantakan. Muslim bentuk tunggal, ketika jadi jamak muslimuna tetap ada muslimnya. Muslimah tetap ada bentuknya. Kita lihat pada kata poin yang ini ya tadi ya. Al-kasrah menjadi ciri pada jamak muannas salim. Masih ingat jamak muannas salim apa? Jamak perempuan. Innal muslimati yuti'nallaha. Al-muslimat nasabnya ketika nasab misalnya terkena kata inna atau menjadi objek, maka akhirannya pakai kasrah bukan fathah. Ciri-ciri asli siapa kalau nasab tadi? Fathah. Saya kasih contoh begini.
Kalau antum bingung ya. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Inna ini yang datang setelahnya biasanya nasab, pasti nasab. Kita bilang inna Muhammadan. Antum tidak usah diharokati, sudah bisa bacanya ya. Sudah bisa baca gundul berarti. Inna. Tadi ada yang pakai fathah juga. Kalau jamak tidak beraturan, apa misalnya? Tadi at-tullaba, artinya at-tullaba para murid ya. Sekarang kalau misalnya tadi asma khamsah, kita mau bilang inna, sesungguhnya bapakmu, apa? Abaka. Jelas? Tidak pakai fathah tapi ada alif. Alifnya yang menjadi ciri-ciri nasab. Yang ini ciri-cirinya fathah. Kita contoh lain, sekarang yang ciri-ciri pakai apa tadi setelahnya? Kasroh. Yaitu pada jamak perempuan. Tatitu. Berarti di sini ciri-cirinya lihat sama-sama nasab cirinya beda. Sama-sama orang Indonesia hidungnya beda-beda. Sama-sama orang Jawa kulitnya beda-beda. Ini juga terjadi pada kata tadi. Dirumuskan saja. Terakhir. Ciri-ciri terakhir ya. Oh masih ada 2. Enggak jadi terakhir. Wa ammal ya'u, adapun huruf ya, fatakunu alamatan lin nasbi fit tathniyati wal jam'i. Adapun huruf ya menjadi ciri nasab untuk 2 dan untuk jamak. Jamak siapa yang dimaksud di sini? Jamak mudzakkar salim. Dicatat di situ ya, karena enggak ada di matannya. Jadi ya menjadi ciri untuk musanna. Maknanya musanna apa? 2. Atau jamak mudzakkar salim apa itu? Jamak laki-laki. Contoh misalnya di sini saya pakai lanjutan dari yang tadi ya, al-muslimati. Misalnya di sini inna. Kalau para orang-orang muslim, kalau rofa gimana bunyinya? Al-muslimuna. Ketika nasab bukan al-muslimuna, wawunya diganti dengan apa tadi katanya? Huruf ya. Jadi gimana? Innal muslimina. Sering di Al-Quran ya, antum lihat kok kadang bacanya muslimin, kadang bacanya muslimun. Kadang bacanya mukminin, kadang bacanya mukminun, gitu ya. Berarti kalau mukminun rafa nasab atau jar atau jazm? Mukminuna. Rafa. Kalau mukminina nasab salah satunya. Sudah kenal dikit-dikit. Kita lanjut ya. Berikutnya, di situ apa tadi? Musanna ya. Kalau musanna juga sama, harokatnya aja beda. Kalau al-muslimina, para orang muslim. Kalau al-muslimaini, 2 orang muslim. Gitu bedanya. Ini kalau ada pena enak ya, enggak bisa ini. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimuna, al-muslimina. Dibandingkannya seperti itu nanti. Akan menyusul insya Allah ada khusus pembahasan tentang itu di buku ini. Kita lanjut ya. Yang terakhir, hadfun nun. Wa amma hadfun nuni. Kembali ke teksnya Ibnu Ajurrum rahimahullah. Beliau berkata, adapun hadfu. Apa tadi hadfu? Tadi saya sudah suruh catat ya. Hadfu apa artinya? Menghapus. Dicatat. Hadfu artinya menghapus. Menghapus nun, fayakunu alamatan lin nasbi, menjadi ciri-ciri dari nasab, fil af'alil khamsati pada fi'il yang 5, allati raf'uha bithabatin nun, fi'il yang 5 tadi ketika rofaknya dia nunnya ada. Sabat lawan dari hadf. Sabat artinya ada. Nunnya ada. Hadfu tidak ada. Oke, kita lihat di sini berarti hadfun nun untuk af'al khamsah. Hadfun nun untuk af'al
khamsah. Contoh, perhatikan contohnya. Salah satu penyebab nasab adalah kata lan. Dalam Al-Quran apa? Walan tardo angkal. Apa lan artinya? Tidak akan. Tidak untuk masa depan. Tidak akan. Oke? Baik. Lan artinya tidak akan. Kalau tidak pakai lan, misalnya, saya kasih contoh, yusallun. Apa artinya yusallun? Mereka melakukan sholat atau bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Bersolawat. Ketika kemasukan penyebab nasab, apa yang terjadi tadi katanya? Hadfun nun. Apa hadfun nun? Dibuang huruf nun. Jadi gimana? Lan perhatikan. Yusallu. Dikasih alif di belakangnya. Alif pembeda namanya ya. Alif tafriqoh pembeda. Nah, lan yusallu. Nunnya dibuang. Inilah yang dimaksud dengan ciri-ciri nasab ketika dimasuki penyebab nasab. Hilang huruf nun. Maka di sini kita simpulkan ada 5 ciri-ciri nasab. Pertama apa tadi yang utama? Fathah untuk isim mufrad, untuk jamak taksir, dan untuk siapa? Fi'il mudhari selain af'al khamsah. Oke? Yang kedua, nasab dengan alif. Untuk siapa? Asma khamsah. Yang ketiga, nasab dengan kasrah. Untuk siapa? Jamak muannas salim, jamak perempuan. Yang keempat, cirinya apa? Huruf ya. Untuk siapa? Mutsanna yang menunjukkan 2, dan jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki dengan rumus. Yang terakhir hadfun nun. Untuk siapa hadfun nun? Af'al khamsah. Baik, maka dengan ini cukup materinya.